Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Hadirin sidang jemaah maghrib rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepada kita banyak hal, di antaranya adalah Islam dan iman, sehingga pada hari ini insyaallah kita bisa melanjutkan kajian kita. Insyaallah kita membahas tafsir surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar adalah salah satu di antara surah-surah Makkiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jawaban bagi orang-orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang yang namanya pendakwah, ya, orang-orang yang mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, konsekuensinya harus selalu bersabar. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak suka. Tentu saja orang-orang yang diperingatkan dari kejahatannya kemudian dia tidak mau berubah, merasa terganggu dari kejahatannya, ya tidak suka. Maka segala macam cara mereka lakukan untuk menghentikan dakwah. Demikian keadaan orang-orang kafir di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kebiasaan mereka yang buruk, menyembah tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dihancurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga mereka tidak suka. Ya. Maka mereka pun mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berupaya bagaimana caranya untuk menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antaranya, ya, yang menjadi sebab turunnya ayat ini atau surah ini adalah Rasulullah diejek karena tidak memiliki anak laki-laki. Ya. Tidak memiliki anak laki-laki. Maksudnya tidak ada anak laki-lakinya Rasulullah yang hidup yang bisa, ya, mewariskan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mewarisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi anaknya Rasulullah itu kan ada 7 semuanya. Ada 7. Ya. 3 laki-laki, 4 perempuan. Nah. Ada yang hafal, Pak, nama-nama anaknya Nabi? Istri-istri Nabi, ya. Biasanya itu, Pak, kalau orang ngefans sama seseorang itu semuanya diperhatikan, kan begitu. Coba kita lihat itu pemain-pemain bola itu, banyak yang fans, ya. Sampai-sampai gaya-gayanya diikuti, dia potong rambut begini diikuti juga, waliyadzubillah, ya. Padahal kebanyakan mereka ini orang-orang kafir, ya. Seperti Ronaldo misalnya, ini kan orang kafir ini, ya. Orang kafir, nggak boleh kita cinta sama dia, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka adalah syarrul bariyah, ya. Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita mengefans sama dia? Tapi yang kita bicarakan di sini fenomena, ya, pencinta-pencinta, sampai pernah saya lihat di Facebook itu, ya, sampai gaya-gayanya kalau misalnya dia selebrasi habis cetak gol, ya, berapa langkah dia lari kemudian lompat putar badan sampai segitunya. Ya. Yang mengherankan, Nabi sallallahu alaihi wasallam nama-nama istrinya saja tidak dihafal. Nama-nama anaknya tidak dihafal, nama-nama sahabat-sahabat yang mulia tidak dihafal. Berapa kali saya, ya, di pengajian saya tanya, coba sebutkan 10 orang yang dijamin masuk surga. Enggak dihafal tuh sama jamaah. Bagaimana itu ceritanya itu? Ya.
Padahal mereka lah yang patut menjadi panutan kita. Ya. Kita ngefans sama mereka. Nah. Tapi ini satu fenomena yang menyedihkan, ya. Nah. Jadi ada yang hafal nama-nama anaknya Nabi. Ya, jadi anaknya Nabi itu ada 3 laki-laki, ya, 2 dari Khadijah, 1 dari Maria Al-Qibtiyah, budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pertama namanya Al-Qasim. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya kadang disebut dengan Abul Qasim. Ya. Kemudian yang kedua namanya Abdullah. Ya, dan dari sini nama inilah yang kemudian diambil oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga beliau Aisyah radhiyallahu taala anha disebut Ummu Abdillah. Ya, terkadang disebut Ummu Abdillah. Ya, kemudian anak laki-laki Rasulullah yang lain namanya Ibrahim. Ya, Ibrahim yang dilahirkan oleh Maria Al-Qibtiyah. Ya. Yang meninggalnya Ibrahim itulah ya sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam diejek-ejek. Ya. Kemudian anak perempuannya Rasul sallallahu alaihi wasallam ada 4. Ada siapa? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, kemudian Fatimah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Dan semua anaknya Nabi itu meninggal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, kecuali Fatimah. Fatimah ini meninggal 6 bulan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Nah, adapun 2 anak laki-lakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qasim dengan Abdullah, itu meninggal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, masih kecil. Ya. Kemudian Ibrahim ini anak dari Maria Al-Qibtiyah, budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika meninggal Rasulullah sangat bersedih. Ya. Kata Rasulullah, innal qalba la yahzan. Ya, wa innal aina la tadma. Sesungguhnya hati ini sangat bersedih. Ya. Kemudian mata ini ya, mengeluarkan air mata karena sebab kepergian Ibrahim, ya, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang pun kemudian mulai mengejek Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan abtar. Ya, abtar itu orang yang tidak punya anak laki-laki. Ya, sehingga kalau orang tidak punya anak laki-laki, nah, tidak ada yang orang bilang-bilang terputus. Ya, karena kan nasab itu ke bapak. Jadi kalau dia sudah tidak punya anak laki-laki, tidak ada anak cucunya nanti yang mewarisi nasabnya dia. Nah, maka disebut abtar. Dan Rasulullah SAW sangat sedih ketika itu. Nah, jadi kita masuk ke surahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar. Di sini disebut inna dari kata nahnu a'tainaka, kami memberikan kepadamu. Ini yang sering menjadi pertanyaan atau sering dijadikan sanggahan oleh orang-orang Nasrani, yang mereka mengatakan bahwa ya, ternyata Tuhannya Muhammad itu apa? Banyak. Ya, ternyata Tuhannya Muhammad banyak. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran disebut sesungguhnya kami memberikan kepadamu wahai Muhammad al-Kautsar. Berarti banyak Allah itu. Ya. Karena ada kata kami. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, untuk menjawab ini seseorang harus memahami bahasa Arab. Yang pertama, kata nahnu di dalam bahasa Arab ya, itu bisa bermakna pengagungan. Ya, pengagungan. Jadi bentuknya kan jamak ya, plural. Ya, itu bisa bermakna pengagungan dan bisa bermakna kami, banyak, jumlahnya memang banyak. Dan ini biasa dalam bahasa Arab, ya, biasa dalam bahasa Arab. Sama juga bahasa kita, ya, sama bahasa kita. Terkadang kita katakan kami, ya kan, satu orang bilang apa? Ya, kami, ya, iya kan? Bahkan di Sulawesi lebih aneh lagi, kita. Ya, Anda dibilang kita, kaki-kaki orang Jawa. Ya. Kita datang sendirian loh, kok kita? Perasaan saya sendiri. Ya kan begitu, ini biasa. Ya. Sekiranya
kata nahnu ini, kami ini difahami seperti itu, harus banyak orang, maka tentu saja ini akan menjadi bantahannya orang-orang Quraisy terdahulu, karena mereka orang yang paling paham bahasa Arab. Ya, mereka lebih paham bahasa Arab. Ya, tapi tidak ada ceritanya, tidak ada riwayatnya orang-orang kafir menjadikan ini sebagai bantahan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dulu mengajak kepada tauhid. Ya, sekiranya dipahami memang seperti itu oleh orang-orang Arab, maka mereka akan mengatakan apa? Ternyata banyak di balik Tuhan Muhammad. Nah, kau suruh kita meninggalkan Tuhan-Tuhan selain Allah. Tapi karena memang orang Arab yang paling paham, mereka adalah yang paling paham, sehingga tidak ada yang memahami seperti makna yang disebutkan tadi. Jadi sesungguhnya kami memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan yaqulullahu ta'ala li nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mumtannan alaihi. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut-nyebut kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainaka al-kautsar." Sesungguhnya kami memberikan kepadamu wahai Muhammad al-Kautsar. Ai khairul katsir. yakni kebaikan yang sangat banyak. Nah, di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengumpulkan beberapa penafsiran. Ya. Di antara penafsiran para ulama, al-Kautsar itu adalah al-khairu al-katsir, kebaikan yang sangat banyak. Karena al-Kautsar itu berasal dari kata al-kathrah, banyak, kebaikan yang sangat banyak. Ya. Dan kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan dunia dan akhirat. Rasulullah SAW di dunia diberikan kebaikan yang sangat banyak. Ya. Setiap umurnya bertambah pula kebaikan-kebaikan Rasulullah SAW. Diberikan beliau akhlak yang baik, diberikan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, dibersihkan dari dosa-dosa, dijaga dari kemaksiatan. Ini diantara kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW dan juga kenikmatan-kenikmatan di akhirat. Maka di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan ay al-khairal katsira wal fadla al-ghazira alladhi min jumlatihi ma yu'tihi Allahu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati minan nahri alladhi yuqalu lahu al-kautsar. Ya, yang kata beliau di antara kebaikan yang Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah di hari kiamat nanti beliau diberikan sungai yang disebut dengan Al-Kautsar. Ya, sungai yang dinamai Al-Kautsar. Ini para ulama menyebutkan beberapa di antaranya. Mana Al-Kautsar? Seperti yang kita sebutkan tadi, yang pertama adalah kebaikan yang banyak. Kemudian yang kedua, Al-Kautsar itu bermakna sungai di surga, ya, sungai yang yang mengalirkan air, yang airnya itu jatuh sampai ke haud Rasulullah SAW, ke telaga Rasulullah SAW. Makanya telaga Rasulullah SAW juga disebut dengan telaga Al-Kautsar. Ya. Dalam beberapa hadis, diantaranya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim, banyak sekali disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau menukil dari kitabnya Ibnu Jarir At-Tabari. Di antaranya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Al-Kautsar, kemudian beliau menjawab bahwasanya huwa nahrun a'tanihi rabbi fil jannati alaihi khairun katsir. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Kautsar itu adalah sungai yang Allah berikan kepadaku, yang dikhususkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti, yang di situ banyak sekali kebaikan. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Ya, yang mana umatku, kata Rasulullah SAW, nanti mendatangi sumur itu kemudian minum dari sumur itu. Aniyatuhu adadal kawakib. Ya, jumlahnya gelas-gelas yang ada di situ untuk dipakai minum sama umat Rasulullah nanti itu sama banyaknya dengan bintang-bintang yang di langit. Ada yang bisa hitung bintang, Pak? Segitu nanti banyaknya. Ya. Yukhtalajul abdu minhum.
fa aqulu rabbi innahu min ummati fayuqal innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Nah, jadi ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, nanti di telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam itu banyak apa? Umat-umat Rasul sallallahu alaihi wasallam datang untuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam di situ. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Faraktukum 'alal haud." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya berpisah dengan kalian untuk menunggu kalian nanti di haud. Ya, di telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semuanya nanti minum di telaga itu. Kemudian ada orang yang dihalang-halangi masuk di situ, dan Rasulullah jelas melihat itu umat Rasulullah. Ya, itu umat Rasul jelas tuh. Ya, ciri-cirinya, tanda-tandanya itu umat Rasulullah, dan Rasulullah mengenali umatnya nanti di akhirat. Ya, ada bekas wudu dan yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, ya Rabbi innahu min ummati. Ya Allah, itu kaum saya tuh, kenapa dihalang-halangi, kenapa dikeluarkan? Ya, kemudian dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri madza ahdatsu ba'daka. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan setelahmu. yakni perbuatan-perbuatan bid'ah yang mereka lakukan setelah engkau wafat. Nah, inilah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa sebagian ustadz-ustadz gencar sekali ya mendakwahkan, mengajak kita untuk meninggalkan yang namanya bid'ah. Ya, sebagian kaum, sebagian orang kayak alergi betul kalau sudah dengar bid'ah itu. Wah, pasti Wahabi ini. Ya, itu kan begitu, gatal telinganya, itu kan langsung sakit kepalanya, lebih-lebih hatinya. Wah, kalau sudah bid'ah, wah, Wahabi ini. Nah, itu. Langsung ini semua ini. Nah, itu menjadi apa namanya? Tombol apa itu? Kayak tombol sirine gitu. Ya, kalau ada orang bilang bid'ah seakan-akan apa namanya sirinenya dipencet tombolnya, wiu wiu wiu, oh ini tanda ada Wahabi mau lewat. Seakan-akan seperti itu. Padahal saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, siapa yang tidak mau minum di telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti? Emangnya ada di antara kita yang mau tidak minum di situ? Ya. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man syariba minhu syarbatan lam yadhma abadan. Barang siapa yang minum di situ satu teguk saja, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Ya. Yang mana nanti orang di padang mahsyar itu, masya Allah, dikumpulkan dalam keadaan apa? Ya, haus. Berapa lama itu namanya itu? Berapa lama itu di padang mahsyar itu? Ya, 50.000 tahun orang menunggu di situ. Ya, 50.000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Pada hari, satu hari yang lamanya selama 50.000 tahun lamanya. Ya. Nah, ini 50.000 tahun ini berselisih para ulama tentang maknanya. Ya. Ta'ruju ilaihil malaa'ikah. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Ya, yang mana para malaikat dan ar-ruh yakni Jibril ya naik pada hari itu, yang pada hari satu hari yang lamanya ya sama dengan 50.000 tahun. Ya. Dalam Al-Qur'an ada yang disebut 50.000 tahun, ada yang disebut 1000 tahun. Nah, para ulama berselisih pendapat tentang 50.000 tahun itu. Ya, sebagian mengatakan 50.000 tahun itu adalah hari di mana naiknya Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi Jibril itu cuma sehari, tapi bagi orang lain, bagi manusia kalau mau menempuh itu sama jaraknya dengan berjalan sejauh 50.000 tahun. Ya, sebagian juga mengatakan 50.000 tahun itu maksudnya adalah umurnya dunia, umurnya dunia ini 50.000 tahun. Ya. Jadi kalau ada yang bisa hitung itu, Pak, sejak awalnya dunia sampai sekarang ya sudah berapa tahun ya, bisa kita tahu itu kapan hari kiamat itu. Cuma karena tidak ada yang tahu ya, tidak ada juga yang tahu kapan hari kiamat terjadi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, 50.000 tahun itu kata sebagian ulama tafsir adalah waktu antara
tiupan sangkakala yang kedua sampai tiupan sangkakala yang ketiga. Ya, tiupan sangkakala itu kan seperti yang kita pernah sebutkan, ada 3 kali tiupan. Ya, yang pertama itu nafkhatul faza, ya, tiupan yang membuat semua orang kaget. Ya, sampai orang-orang hamil langsung melahirkan. Ya, anak-anak kecil, anak bayi langsung apa? Langsung ubanan, putih rambutnya saking takutnya dia. Itu tiupan yang pertama. Tiupan yang kedua, ya, hari di mana apa? Semua mati, ya, semuanya mati. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sayalah raja pada saat ini. Mana raja-raja dunia? Nah, itu 50.000 tahun sampai tiupan yang ketiga, tiupan yang dibangkitkan lagi, nafkhatul ba'ts. Nah, ini kata sebagian ulama. Yang keempat, pendapat yang keempat menyebutkan bahwasannya 50.000 tahun itu adalah hari menunggu di padang mahsyar. Hari menunggunya, ya, umat manusia di padang mahsyar. Itu panjang sekali itu. Ya, akan tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hari itu diringankan bagi orang-orang yang beriman. Diringankan bagi orang-orang yang beriman sampai terasa lebih ringan daripada sholat 5 waktu. Ya, bagaimana tidak ringan? Ya, orang-orang beriman ketika itu dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di bawah naungan yang tidak ada naungan selain naungannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana nikmatnya naungan Allah itu wallahu alam. Kita dinaungi sama masjid saja ada AC, luar biasa nikmatnya, Pak. Iya kan? Bagaimana dengan naungannya Allah nanti? Nah. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang berada atau dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungannya. Kenapa tadi bisa sampai di sini? Ada yang ingat kenapa tadi bisa sampai situ? Hah? Astagfirullah. Kenapa tadi bisa sampai ke sini? Nah, kita bahas tentang apa namanya? Umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bayangkan orang haus-hausnya kemudian dikasih minum. Ada orang yang mau masuk dilarang masuk. Kenapa? Karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Sehingga saudaraku, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mengajak Anda meninggalkan bid'ah, sesungguhnya itu adalah kasih sayang. Ya, jangan Anda anggap, ya, kalau ada orang bilang-bilang bid'ah itu sirine, tanda bahwasanya musuh mau lewat. Jangan. Ya, itu kasih sayang supaya kita nanti sama-sama bisa masuk ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang menyampaikan juga jangan menyampaikan yang seperti ini dengan niat permusuhan. Oh, ini salah juga nih. Jadi bisa salah dari kedua sisi. Dakwah itu kasih sayang. Dakwah itu kelembutan. Ya. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Allah Subhanahu wa taala menegur Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, dengan kasih sayang dari Allah, ya, maka berlemah lembutlah kepada mereka orang-orang yang kamu dakwai. Sekiranya engkau, wahai Muhammad, ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling baik, makhluk yang paling lembut hatinya, ya, paling bagus akhlaknya. Kata Allah, sekiranya engkau berkeras hati, maka mereka akan lari darimu. Ini Rasulullah saja bisa ditinggalkan orang kalau sekiranya Rasulullah berkeras hati. Bagaimana dengan kita? Yang orang-orang tahu sifat kita jelek gitu kan, misalnya kejelekan-kejelekan kita orang tahu. Rasulullah saja yang dipuji oleh semua orang ketika itu, bisa orang lari dari sisi Rasulullah kalau akhlaknya Rasulullah jelek. Bagaimana dengan kita? Maka dakwah ini jangan diperberat dengan apa? Dengan sikap yang kasar, dengan permusuhan. Jangan. Ya, dihindari sifat-sifat yang seperti itu. Ya. Keras pada tempatnya, tapi jangan kasar. Keras itu beda dengan kasar. Nah, ini ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Iya. Jadi Al-Kautsar adalah kebaikan yang sangat banyak yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, keutamaan yang sangat banyak,
alladzi min jumlatihi ma yu'tihi Allahu li nabiyhi yaumal qiyamah minan nahri alladzi yuqalu lahul kautsar. Di antara kebaikan yang Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ya sungai yang disebut dengan Al-Kautsar seperti yang kita sebutkan tadi. Wa minal haudi, ya termasuk di antaranya al-haud, ya telaga tuluhu syahrun wa arduhu syahr, yang panjangnya ya sejauh perjalanan 1 bulan dan lebarnya sejauh perjalanan 1 bulan. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban, airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Ya, aniyatuhu kanujumis samai fi kathratiha wastinaratiha. Ya, jadi jumlahnya gelas-gelas yang akan digunakan oleh umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk minum, ya, itu sama dengan sama jumlahnya dengan bintang-bintang yang ada di langit. Kemudian juga sama terangnya dengan bintang-bintang yang ada di langit. Man syariba minhu syarbah lam yadhma ba'daha abadan. Barang siapa yang meminum 1 teguk saja, dan semoga semuanya kita masuk dalam ya golongan orang-orang yang meminum air dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, maka barang siapa yang minum 1 teguk saja, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Walamma dzakara minnatahu alaihi amarahu bi syukriha. Nah, di sini setelah ayat ini inna a'tainakal kautsar, kemudian Allah menyebut fasalli li rabbika wanhar. Di situ ada kata huruf fa. Huruf fa ini kalau dalam bahasa Indonesia itu sama dengan kata sambung. Ya, kata sambung yang bisa menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara kalimat tersebut dengan kalimat sebelumnya. Nah, maksudnya maka salatlah kamu untuk Allah dan menyembelihlah. Maka salatlah kamu untuk Allah dan menyembelihnya. Kenapa disebut maka salatlah? Karena Allah telah memberikan kepadamu kebaikan yang sangat banyak. Konsekuensinya maka salatlah untuk Allah dan menyembelihlah. Ya, di sini ia masuk di dalamnya semua bentuk salat. Ya, semua bentuk salat. Ya, dan ini juga yang menjadi dalil di antara dalil-dalil yang dijadikan oleh para ulama yang mewajibkan berkurban dan mewajibkan salat Id, ya, salat Id. Fashalli li rabbika wanhar, karena ini perintah, ya, dan asal dari setiap perintah itu adalah kewajiban. Ya, maka salatlah untuk Tuhanmu. Ya, salatlah untuk Tuhanmu. Maka salat-salat yang kita lakukan ya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tendensi lain, tidak ada kepentingan lain kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, demikian pula menyembelihlah untuk Allah. Ya, menyembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala, yakni menyembelih kurban. Yakni menyembelih kurban dan ya untuk sembelihan-sembelihan yang lainnya. Ya, jangan riak. Ya, jangan riak melodita. Ya. Atau sum'ah. Ya, sum'ah itu bagaimana? Jadi bukan cuma riak ya, bukan cuma riak. Riak itu melodita, melodi aseng. Ya, kira-kira begitu bahasa Bugisnya. Cucumu gak jadi. Ya. Pengen dilihat ketika dia beribadah supaya dipuji orang, kanja pas sempajananu. Ya, mau dipuji-puji gitu. Ada juga yang namanya sum'ah. Sum'ah itu kalau orang setelah beribadah dia kasih dengar-dengar orang. Ya, terkadang dipancing-pancing, bangun juga sholat malam tadi malam. Dia tanya dulu orang supaya tidak terkesan apa riya gitu kan. Bangun juga sholat tadi malam. Berapa rakaat? Nah, supaya apa? Supaya temannya tanya juga. Kalau kau bangun juga. Itu intinya gitu. Pengen ditanya juga. Iya, alhamdulillah. Ya. Engkau ada 10 rakaat tambah witir. Iya, pengen gitu supaya ditanya juga. Itu sum'ah. Setelah dia
berbuat ibadah, setelah dia mengamalkan satu ibadah, kemudian ingin memperdengarkan kepada orang lain, memberitahukan kepada orang lain bahwasanya dia juga sudah melakukan ibadah. Nah, ini nggak boleh, sama-sama. Ya. Fashalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Khassa hatainil ibadataini bidzikri li'annahuma min afdalil ibadati wa ajallil qurbat. Allah Subhanahu wa taala seharusnya karena Allah sudah memberikan kita banyak kenikmatan, ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba untuk menghitung-hitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak bisa hitung. Kita tidak bisa hitung berapa nafas yang kita hirup hari ini, ya. Ada kerabat ada teman kita, teman kami kemarin anaknya kena, ya mungkin itu sudah corona namanya, wallahu alam, ya. Yang jelasnya dia butuh tabung oksigen. Ya. Tabung oksigen katanya itu untuk 2 jam itu 70.000 diisikan. Ya, wallahu alam ini bagaimana ceritanya. Tapi itu 2 jam dia harus isi dengan dibayar 70.000. 2 jam, 1 hari 24 jam. Kalau dipakai itu Masya Allah banyak betul dia bayar. Ya. Nah ini banyak kita di antara kita yang tidak sadar itu. Alangkah banyaknya, ya, kalau kita mau bayar itu yang kita hirup, Masya Allah, tidak mampu kita bayar itu. Ya. Ini banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan, sehingga harusnya ibadah-ibadah yang Allah perintahkan itu kita laksanakan semua, harusnya disebut semua di sini. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 hal ini? Ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan 2 ibadah ini, ya, karena kedua ibadah ini adalah sebaik-baik ibadah. Ya. Salat itu adalah sebaik-baik ibadah badan. Jam berapa masuk? 6 menit? 8? Tidak bisa ditawar itu. Iya, Masya Allah, ya. Kalau begitu kita percepat. 6. Salat adalah sebaik-baik ibadah badan dan menyembelih kurban itu adalah sebaik-baik ibadah harta. Karena kita harus memberikan yang terbaik. Ya, kita harus mengorbankan yang terbaik yang bisa kita kurbankan. ولأن الصلاة تتضمن الخضوع في القلب والجوارح لله وتنقلها في أنواع العبودية. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini, mengkhususkan 2 hal ini? Yang pertama karena kedua ibadah ini adalah ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala yang bisa dilakukan oleh hamba-hambanya, dan karena salat ini mencakup kekhusyuan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan hati dan anggota badan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salat ini bisa membawa seseorang kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Makanya ikhwati fillah nasallallahu iyyakum, sebagian ulama berkata, kalau kita mau ngetes kualitas salat kita, maka lihat kehidupan kita setelah salat. Ya. Lihat kehidupan kita setelah sholat. Apakah sholat itu berpengaruh bagi kehidupan kita setelah sholat? Kenapa? Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau setelah sholat kemudian kehidupan kita lebih baik, kita lebih jauh dari maksiat, maka insya Allah itu merupakan indikasi bahwasanya sholat kita bagus. Ya, tapi kalau ternyata setelah sholat hati kita semakin tidak tenang, ibadah kita tambah jarang, semakin dekat dengan maksiat, waliyadzubillah, maka mungkin itu adalah tanda-tanda bahwasanya ibadah kita, sholat kita kualitasnya kurang baik, atau waliyadzubillah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa fin nahri taqarrubun ila Allah bi afdali ma 'inda al-'abdi min an-nahair wa ikhrajin lil mali alladhi jabalat an-nufus ala mahabbatihi wasyuhi bihi. Ya, dan pada ibadah kurban, ya, ibadah kurban itu adalah ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba, ya, dalam memberikan, ya, kurban, ya, dan mengeluarkan harta yang bisa menyebabkan seseorang atau membersihkan jiwa seseorang, ya, jabalatin nufusu ala mahabbatihi wasyuhi, ya, bihi. Yang bisa, kurban itu bisa membersihkan hati seseorang dari cinta kepada harta, ya, cinta kepada harta, ya. Jangan sampai ada yang seperti Fir'aun. Gimana tuh Fir'aun tuh? Saya yang kerja, saya yang cari-cari harta, kok banyak betul mau dikasih keluar, itu ya. Berat betul rasanya beli kambing yang harganya 2 juta, gitu ya. Korban sapi harganya berat sekali. Ya, itu menunjukkan apa? Dia cinta terhadap, ya, dunia, ya, cinta terhadap hartanya. Nah, dan itu penyakit yang bisa menyebabkan keburukan-keburukan yang sangat banyak. Inna syani'aka ay mubghiduka wa dhammuka wa muntaqisuk, ya. Inna syani'aka ay mubghiduka wa dhammaka wa muntakisuk, ya. Sesungguhnya orang yang membencimu wahai Muhammad, yang mencelamu, yang menghinamu, huwal abtar, dialah sesungguhnya yang terputus. Ay al-maqtu' min kulli khairin, maqtu'ul amali wa maqtu'udz dzikr, ya, yang terputus dari segala kebaikan, ya, terputus dari amalan-amalan yang baik, ya, dan juga tidak lagi disebut-sebut, ya. Amma Muhammad fahuwal kamilu haqqan, adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, haknya sempurna, alladzi lahul kamal al mumkin fi haqqil makhluqi min raf'iz dzikri wa kathratil ansari wal ittiba. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, memiliki hak yang sempurna di antara para makhluk, ya. Berupa apa? Ya, namanya Nabi sering-sering disebut, ya. Apalagi kalau apa? Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami mengangkat namamu wahai Muhammad. Yaitu dengan apa? Ya, ketika kita bersyahadat diikutkan syahadat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang azan namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diangkat-angkat, ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disebut-sebut sampai akhir zaman, ya. Adapun orang yang mencela Muhammad tidak ada yang seperti itu. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan banyak sekali, ya. Ada Al-As bin Al-Wa'il, kemudian Ka'ab bin Al-Ashraf, ya, Abu Jahal, Abu Lahab, ini semua disebutkan, ya, nama-namanya sebagai orang-orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai abtar. Dan inilah sebab turunnya surah ini seperti yang kita sebutkan tadi, ya. Banyak yang menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah habis waktu. Naktafi bihadzal qadar wa nas'alullah an yazidna ilman nafi'an wa naktatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.